Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah bagaimana dalam dunia usaha sebagai seorang pengusaha, praktisi usaha, agar bisa menjalankan usaha-usahanya sesuai dengan syariat halal sehingga bermanfaat dan barokah. Umpamanya itu beli laptop, kalau mau garansi 5 tahun tambah uang, ada kan seperti itu? Kalau garansi setahun atau 2 tahun biasa harganya. Yang ini nggak boleh. Wah, ini materinya sangat luas ya. Jadi saya merasa hampir semua yang saya butuhkan itu ada di sini. Itu tentu sangat lengkap sekali dalam hal muamalah syariah gitu ya. Terutama mengenai maliyah itu ya, banyak banget mulai dasar-dasar Quran dan hadisnya. Dari mulai jual beli, kemudian sistem-sistem jual beli sampai terakhir hukum zakat. Bagaimana kita mencari dana secara syariah, mencari keuntungan secara syariah, dan juga bagaimana kita membagi dana itu secara syariah. Jadi kita belajar tentang mudharabah. Di situ ada murabahah, masalah jual beli, kemudian warisan, akad-akad salam, dan juga terakhir nanti kita belajar tentang zakat dan waris. 1 laki-laki 3 perempuan, ada nggak laki perempuan di sini? Ada, berarti tetap 1/2. Jelas? Tetap 1/2. Walaupun jumlah perempuannya 4, 5, 6, 7 seterusnya, tetap 1/2. hal-hal yang terkait langsung dengan kondisi saat ini, seperti misalnya perbankan, asuransi. dan kayaknya hampir semua maliyah disampaikan di dalam diklat ini. Ya. Kenapa tema kita berbicara tentang perniagaan terlarang, bukan perniagaan yang halal? Kenapa yang dipelajari kok malah yang terlarang? Apa memang kita mau menerapkan yang terlarang sehingga kita pelajari? Bukan. Karena perniagaan yang halal itu tidak ada batasnya. Sangat bermanfaat sekali buat saya. Ilmu ini sangat perlu dalam menjalani kehidupan kita hari-hari. Karena saya ada pelaku usaha, jadi saya sangat senang ikut pelatihan ini, karena kita diajari bagaimana cara melakukan usaha yang sesuai syariah. Dengan diklat ini saya harap ilmu kita bertambah dan pengetahuan muamalah kita yang sesuai dengan syariat itu semakin bertambah. Kebetulan saya dulu bekerja di bank syariah, dan saya melihat ini kesempatan yang baik buat saya untuk belajar mengenai seperti apa sih praktek syariah yang sebenarnya, karena nyatanya memang saya mengalami sendiri bahwa praktek di bank-bank syariah memang kelihatannya masih perlu diperbaiki begitu ya. Boleh atau tidak membeli emas dengan tujuan untuk disimpan lindung nilai agar tidak terkena inflasi? Boleh. Enggak. Yang terpisah adalah pembayarannya. Kan kita terkait sama tadi Rekeningnya. jual beli valutanya. Baik. Atas barang sewa yang disewakan kembali oleh KS untuk upah sewa bulan berikutnya apabila penyewa menghentikan sebelum masa sewa. Alhamdulillah boleh. Motivasi saya ingin mendapatkan ilmunya. Jadi motivasi saya memang untuk menghilangkan kebodohan saya. Tentunya yang pertama saya ingin mendekatkan diri dengan Allah, dengan harapan bahwa saya bisa mempraktekkan apa yang memang ajaran agama kita atur. Saya tidak bisa berjalan atau menjalani kehidupan ini tanpa ilmu muamalah ini. Karena ini merupakan kelengkapan dari akidah saya. Oleh karena itu, dengan mengikuti pelatihan ini, akhirnya saya menjadi tahu bahwasanya Islam sudah mengatur semuanya itu. Bagaimana kita cara berjual beli, bagaimana kita sewa menyewa, bagaimana kita mengelola dana, dan bagaimana kita menggunakan dana itu sebaiknya. Memahami yang haram itu lebih mudah karena sedikit, sedangkan memahami yang halal maka tanpa batas. Alhamdulillah kami mendapatkan fasilitas ruangan yang cukup memadai. Jadi cukup bagus, ini ruangannya memenuhi untuk kebutuhan kelas. Dan panitia saya nilai cukup baik dalam mempersiapkan diklat ini. Ada makan siang, ada snack, dan pemateri yang memang capable dalam menyampaikan materi. Nilai plus lah bagi kami gitu. Jadi ada kalanya kita diskusi, kemudian dibentuk meja forum diskusi, kemudian ada juga fasilitas dalam bentuk kelas biasa, sehingga kita menghadap ke ustadz atau dosen
kita bisa fokus. Ini 2/8, 2/8, 1/8, 1 terus. Jelas? Tentu saran pasti ada. Saya bisa sarankan begini, barangkali pelatihan-pelatihan ini tetap terus diselenggarakan dengan jangkauan atau cakupan yang lebih luas. Karena materi yang disampaikan ini sangat penting bagi kita masyarakat, dan banyak di antara kita kaum muslimin yang belum mengetahui tentang bagaimana muamalah syariah itu yang sebenarnya. Terutama di silabus-silabusnya mungkin dirapikan aja dalam bentuk buku begitu, jadi mudah dibawa, tidak suka lepas-lepas. Peserta juga dapat lebih tertib, kemudian tidak ada keterlambatan makalah begitu ya. Tanpa pelatihan-pelatihan seperti ini saya kira masyarakat akan tetap awam dan akhirnya jauh tadi dari syariat. Saya pikir BMT Bintaro punya peran yang sangat besar dan mudah-mudahan ke depan pelatihan-pelatihan ini lebih sering dilaksanakan. Sederhana Pak, kalau yang Bapak bayangkan, Bapak jalankan, yang antum rencanakan tidak ada di sini, jangan khawatir, insya Allah halal Pak. Tentu harapan saya pribadi adalah ilmu atau apa yang kami peroleh ini untuk diri kami pribadi dulu gitu ya. Kita alumni pertama ini bisa membentuk satu wadah di mana kita bisa mengasah ilmu yang sudah dapat dari sini, kemudian mendapat bimbingan dari Ustadz untuk lebih memperdalam dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Harapan saya bisa menerapkan apa yang saya dapatkan di sini untuk usaha saya ke depan. Hal-hal yang terkait syariah ini tantangan buat saya untuk mempraktikkan di dalam semua kegiatan saya sehari-hari. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya.